Katakan gini, jadi yang mahal itu ketika kita keluar negeri, bagi seorang anak itu yang pertama adalah experience, pengalaman. Ya. Tapi kenapa harus di Mesir? Bagi saya yang mahal itu adalah feel, atau dalam bahasa Arab istilah zauknya. Jadi zauknya itu harus didapatkan, orang akan dapat kalau memang dia ke tempat aslinya. Ya. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Masya Allah, hari ini kita kedatangan partner yang membantu kita untuk banyak urusan-urusan program-program yang berkenaan dengan Timur Tengah, khususnya Mesir. Program sanad, program daurah bahasa Arab pernah kita selenggarakan. Mulai dari durasi 2 minggu, sebulan, sampai 3 bulan ya. Bahkan sekarang kita meningkat kepada fase kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan salah satunya berkat jasa beliau Ustadz Jamaluddin Junaidi LCMA. Mestinya antum dipanggil doktor nih, tapi saya izin manggil Ustadz saja, enggak apa-apa ya? Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, kaifal hal? Waalaikumsalam. Ini misinya sedang main atau udah hijrah? Gimana ceritanya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Ya. Saya bingung. Hijrah atau tidak nih? Ada niatan hijrah. Oke. Nah, jadi saya katakan setengahnya liburan, setengahnya hijrah. Oke. Mungkin bisa saya katakan melihat potensi. Apakah bisa konsep-konsep Ustadz Jamaluddin yang udah berjalan selama ini itu bisa lebih fokus diterapkan untuk membangun sebuah pusat dakwah di Indonesia. Kira-kira begitu? Ya, alhamdulillah saya mungkin atas izin Allah ada sedikit pengalaman lah di Mesir untuk mengembangkan Al-Quran dan bahasa Arab, dan juga mungkin pengalaman lain lah selama di Mesir. Jadi saya ya sekarang ini berusaha ingin mengembangkan itu di Indonesia. Keren. Sehingga saya berusaha semaksimal mungkin dalam waktu sekitar 3-4 bulan di Indonesia ini mencari momen yang bagus lah untuk bisa berkiprah di sini. Pertanyaan kedua, kenapa Mesir? Kenapa bukan Timur Tengah yang lain? Kenapa Mesir? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Banyak orang ya terkait program apapun itu sering menanyakan ke saya kenapa saya harus ke Mesir, tidak ke negara lain. Saya memang tidak suka membandingkan sebetulnya. Apalagi kalau perempuan kan gak suka dibandingkan. Jadi Mesir itu memang punya kelebihan yang menurut saya tidak saya temukan di negara lain. Meskipun saya tidak banyak negara yang pernah saya datangi, tapi alhamdulillah mungkin lebih dari 5 negara saya pernah datang. Pertama, Mesir ini pusat peradaban dunia. Jadi memang kita tahulah di dunia itu ada Cina, ada Mongol pernah berkuasa, kemudian Romawi, Persia. Tapi peninggalan, contohlah Persia yang hampir 1000 tahun, peninggalan sampai saat ini kalau orang menelusuri peninggalannya sangat nihil sekali. Musnah, nggak ada. Bisa dikatakan musnah. Tapi Mesir ini sejak zaman batu, era Fir'aun, Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom, itu sampai sekarang masih utuh. Mesir pernah dikuasai Romawi, sampai sekarang juga masih utuh peninggalannya. Ketika Islam masuk dari mulai Amr bin As, kemudian dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, kemudian Mamluk, kemudian Utsmaniyah, kemudian Mesir modern, sampai sekarang tuh masih utuh peninggalan-peninggalannya itu. Sehingga kalau ingin tahu peradaban dunia zaman dulu sampai sekarang yang masih utuh, bisa saya katakan ya Mesir tempatnya. Mesir tempatnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mesir ini menjadi kiblat ilmu keislaman. Kita mungkin mengenal banyak ulama ya, tidak perlu saya sebutkan lah sosok seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, Imam Syafi'i. Masya Allah. Banyaklah ulama, Imam Lais bin Sa'ad juga di Mesir. Ibnu Athaillah Iskandari, kemudian Imam Busiri dan Imam Asy'adili dan yang lainnya, yang banyak juga aslinya bukan orang Mesir. Jadi datang ke Mesir. Datang ke Mesir untuk belajar. Banyak seperti itu. Dulu pernah ada Ibnu Abi Hatim belajar ke Mesir, kemudian Abu Abbas Al-Mursi juga pernah belajar ke Mesir, dan banyak yang meninggalnya di Mesir. Karena dari dulu ketika Baghdad hancur, itu orang ulama itu banyak yang larinya ke Mesir. Andalusia hancur, itu banyak yang larinya ke Mesir, sehingga keilmuan di Mesir itu, keilmuan Islam itu sangat matang sekali. Dan sekarang sebagai simpulnya itu Al-Azhar ya menjadi simpul tempat ya bisa dikatakan kiblat ilmu keislaman. Dan ilmu keislaman itu terjaga, terpelihara, terlestarikan di sana. Terlestarikan. Jadi kalau kita ke negara lain mungkin
kita temukan kayak di Indonesia lah kita jujur ya. Mungkin hanya mazhab tertentu di Indonesia yang berkembang hanya Syafi'iyah saja. Tapi di Al-Azhar itu contoh di Mesir secara umum itu 4 mazhab itu hidup. Jadi anak SMP SMA Al-Azhar dikaji. Berarti pakai strategi mukoron, fikih mukoron. Seperti ini kalau di perkuliahan mukoron. Tapi kalau levelnya SMP SMA tidak mukoron. Oh iya. Gimana? Jadi SMP itu belajar 2 mazhab. Oke. Jadi biasanya dalam ibadah itu Syafi'i ngambilnya. Ya. Kemudian setelah itu dalam hukum perdata ngambilnya itu Hanafi. Nanti ada Hambali dan Maliki dalam segmen tertentu. Jadi tidak bentuk mukoron biar tidak menyusahkan orang untuk belajar. Tapi 4 mazhab itu dia paham. Masih level SMP SMA dia sudah paham. Itu di Al-Azhar. Kalau di perkuliahan mulai belajar tentang perbandingan agama. Makanya di Mesir itu ada masjid, di situ masjid 4 mazhab. Berarti boleh saya bilang standar keilmuan Mesir itu melahirkan ulama yang moderat dan komprehensif pemahamannya antar mazhab terutama. Betul seperti itu. Saya yang memang dari Indonesia mazhabnya Syafi'i ketika datang ke Mesir, saya itu belajar mazhab itu justru di lapangan. Jadi imam saya itu kadang ada yang Maliki, dan bertahun-tahun itu. Jadi dia kalau setelah takbir dia tangannya di bawah. Jadi saya sebelum baca buku itu udah di lapangan udah pernah lihat, kayak gitu, gitu. Pernah juga makmum itu posisinya lebih depan daripada imam. Kemudian imamnya bilang karena saat itu sempit katanya tidak ada masalah dalam mazhab Maliki boleh. Saya awalnya kaget kan, akhirnya baca-baca ternyata benar. Hambali juga banyak gitu kan, Hanafi apalagi di Mesir yang memang secara hukum perdata ngambilnya dari mazhab Hanafi. Masya Allah, kalau kita kaum muslimin belajar itu semua seolah-olah perbedaan itu hanya sebagai sebuah faktor positif, kayanya khasana kita. Hebatnya perspektif itu diberi tempat dalam syariat ya. Betul. Ini banyaklah permasalahan yang memang ketika kita terbuka dalam mazhab itu jadi rahmat lah. Saya contoh kecil lah dalam mazhab ini. Saya kemarin di rumah lagi baca tentang Mashul Jabirah gitu, dalam fikih ya. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu sangat berat sekali. Kalau diterapkan itu sangat berat karena orang harus kalau misalkan ada perban di sini, kemudian ada perban dijip di tangan, di kaki, itu harus 3 kali tayamum gitu. Dalam satu waktu itu, baru sah dia tuh. Udah gitu ada aturannya bisa jadi nanti dia wajib qadha dalam mazhab Syafi'i itu. Pokoknya agak berat ya lah secara hukum. Tapi ketika mazhabnya ngambil Hanafi Maliki itu sangat ringan dan di Mesir itu yang dipakai. Gitu. Saya tertarik untuk membahas manfaat daurah. Kalau pengalaman saya, sahabat GSI Channel, kami secara periodik itu mengirim santri untuk study tour, untuk ikut program daurah baik tahfiz maupun bahasa di Mesir. Dan sepulang dari Mesir terjadi perbedaan yang sangat luar biasa, bukan cuma dalam bidang tahfiz, bacaannya jadi bagus, bacaannya jadi kuat, bacaannya jadi benar, jadi indah, tapi juga dalam hal bahasa itu berkembang dan terlebih pada kematangan dan jiwa mereka. Lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dan rasanya lebih punya tujuan kuat. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada tim di Mesir, tim Sekolah Impian di Mesir. Ustadz Jamal, apa manfaat daurah dari sisi tahfidzul Quran dan apa manfaat daurah ke Mesir dari sisi bahasa Arab? Ya, terkait daurah ini juga banyak ditanyakan orang tua ya yang ikut anaknya. Kadang mereka bertanya, sebetulnya kalau daurah bahasa Arab kan di Indonesia juga bisa diadain. Al-Quran juga di Indonesia bisa diadain. Cuman saya katakan gini, jadi yang mahal itu ketika kita keluar negeri, bagi seorang anak itu yang pertama adalah experience, pengalaman. Itu pengalaman sangat luar biasa. Kenapa? Karena para ulama kita dulu rata-rata bukan orang kandangan. Jadi ulama kita dulu tuh bukan jago kandang. Jago kandang. Ahmad bin Hambal pernah mengatakan ya, yang dia hafal 1 juta hadis. Dia pernah mengatakan, tuftu fid dunya marratain. Saya keliling dunia 2 kali. Itu 2 kali. Talaban lil hadis, untuk mencari hadis. Meskipun saat itu mungkin Indonesia belum ada. Tapi setidaknya dia pola pikirnya sudah sangat jauh. Imam Syafi'i dari Gaza ke Mekah, kemudian ke Madinah, ke Baghdad, ke Mesir. Itu kan saat itu memang keilmuan itu di 3 negara itu. Atau misalkan sosok kita, saya sering katakan ya, Yahya bin Ma'in itu gurunya Imam Bukhari. Orang kadang melihat pelajar agama itu ya bukan orang-orang yang mampu secara ekonomi.
Ya. Tapi saya katakan sosok seperti Abu Hanifah, Lais bin Sa'ad dan salah satunya Yahya bin Ma'in, saya kagum dengan beliau karena dapat harta warisan sebanyak 1.050.000 dirham. Saya akan konversi dalam rupiah sekitar 420 miliar. Dan beliau bercerita itu yang tersisa dari uang warisan itu hanya sendal jepit aja. Dipakai untuk Mencari ilmu. Dan keliling-keliling mencari keluar ilmu negeri, kemana-mana. berburu ilmu. Makanya banyak ulama yang kalau kita lihat itu punya guru 7.000 orang. Ya. Punya 5.000, 3.000. Gak mungkin kalau dia misalkan jauh Satu kandang di tempat. kampungnya satu tempat. Ini menandakan memang rihlah fi talabil ilmi. Makanya ada istilah dalam Islam itu istilahnya rihlah fi talabil ilmi karena memang nilainya luar biasa. Bahkan dalam syair kan terkenal tagarrab minal awtani wasafir fa inna fil asfari khamsu fawaid. Ini kan menandakan bahwa kata-kata tagarrub minal awtani ini tagarrub minal awtani fi talabil ula. Itu kata-kata seperti itu menandakan bahwa ulama dulu banyak orang yang memang sering ke luar negeri. Pergi kemana-mana untuk cari kejayaan bahasa Islam, mencari ilmu. Jadi poin pertama pergi keluar dari rumah dan berkelana jauh itu adalah syarat kedewasaan dan keilmuan. Betul. Makanya ada dalam syair itu wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat ya. Jadi orang itu bisa menerkam atau di sini dikisahkan singa ya. Singa itu bisa menerkam karena dia keluar kandangnya. Keren. Itu artinya anak-anak yang bisa keluar negeri, pengalaman, kemudian kemandirian, pola pikir, banyak hal yang akan dia dapatkan dan itu sangat mahal sekali. Keren. Tidak bisa didapatkan di Indonesia, mohon maaf. Iya, betul. Yang kedua terkait bahasa Arab Quran, di sini juga bisa diadain sebetulnya. Tapi karena proses di Mesir, bagi saya yang mahal itu adalah feel. Atau dalam bahasa Arab istilah zauknya. Jadi zauknya itu harus didapatkan, orang akan dapat kalau memang dia ke tempat aslinya. Ya. Itu ternyata sangat luar biasa. Saya belajar dulu pondok 8 tahun. Bahasa Arab tuh. Bahasa Arab, kemudian kitab kuning. Nahu, sorof. Ketemu orang Mesir, orang Arab. Saya gemetaran gak bisa ngomong apa-apa. Loh. Kenapa? Padahal 8 tahun 8 belajar. tahun. Kenapa? Karena saya belum dapat feel-nya dan belum tahu sakofah mereka itu seperti apa. Ketika sudah ke Mesir, jadi jangankan ngomong untuk pakai isyarat aja mereka bisa paham. Kenapa? Karena kita feel-nya udah dapat, feel Arabinya. Nah ini anak-anak ini yang belajar ke Mesir, meskipun 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan kalau lebih dari itu, ini feel bahasa Arab Qurannya pasti bakal dapat. Oke. Ini yang kami rasakan seperti itu. Dan khususnya Al-Quran, Mesir ini kelebihannya dibandingkan negara lainnya. Karena bisa kita lihat ya di Depak itu punya standar tajwid makhrijul huruf itu biasa yang diambil itu Syekh Muhammad Khalil Khusari. Bahkan di ketika ke negara-negara Arab lain sering ditunjukkan ya beliaulah untuk standar tahsin dalam makhrijul huruf tajwid itu Syekh Khalil Khusari. Dan beliau adanya di Mesir. Dan ulama-ulama Mesir ini ketika baca Al-Quran saya yang mempelajari dari syekh-syekh negara lain, memang kelebihannya itu suaranya itu sesuai dengan syarat-syarat dalam makhrijul huruf. Negara Arab secara umum, Khalij tentunya itu banyak yang ketika menyampaikan huruf itu dia keluarnya dari hidung. Nah ini mungkin kebiasaan Arab zaman dulu mungkin berbeda ya, tapi sekarang ini fenomena seperti itu. Ya, beberapa imam juga ketika baca itu kita lihat banyak yang dari khayyum. Kenapa? Ya mungkin ini karena pembawaan. Nah kalau Mesir itu kelebihan yang saya lihat masih murni itu. Keren sekali. Ya alhamdulillah. Oke, baik. Berarti manfaat daurah ke Mesir, melakukan perjalanan 3 bulan di Mesir itu bisa menopang bahkan empowering bidang tahfidzul Quran, bahasa dan bahkan juga kemandirian santri. Betul. Dan sepertinya beda ya semangat di sana dengan di sini. Jadi kemarin itu kita memberangkatkan 91 orang dari pesantren Jawa Tengah. Ya. Itu dari 91 orang itu yang selesai 30 juz di Mesir 72 orang. Masya Allah. Padahal guru-gurunya bilang dari awal itu target gak sampai segitu. Target 50 aja udah bersyukur. Karena mereka melihat kondisi kemampuan siswa yang masih SMA kelas 1. Dibawa ke Mesir subhanallah. 72 bisa hatam 30 juz. Berapa orang itu mutkin 30 juz. Ini sebuah prestasi mungkin karena dia dapat lingkungan yang baru yang memang di Indonesia tidak dia dapatkan. Keren. Masya Allah.
Sahabat Gasi Channel, SI punya program yang luar biasa keren, yaitu mengorganisir para santri, kemudian mengajaknya jalan-jalan ke Mesir bukan cuma buat rihlah saja. Tapi waktu itu kita bagi 3. Yang pertama adalah untuk setoran hafalan Quran yang sebelumnya sudah dibenahi tahsinul Qurannya. Tahsinul Quran, kemudian setoran. Dan setelah itu kita belajar bahasa Arab. Ada sebuah tempat dan natif semua ya. Tadi bahkan ulama masyayikhnya itu adalah sanad-sanad pemegang sanad yang tinggi. Dan yang ketiga diisi juga dengan namanya rihlah. Tapi gak cuma jalan-jalan biasa, tapi juga belajar tentang peradaban Islam di Mesir. Luar biasa sekali manfaatnya. Dan insya Allah kita akan segera mengorganisir kembali dan memulai kebiasaan ini kembali. Ustadz Jamaluddin, anak 4. Alhamdulillah. Dan lahir di Mesir semua? Lahir di Mesir. Masya Allah, berarti udah bisa bahasa Arab dong sekarang? Yang 3 sudah insya Allah. Oke. Apa yang khas dengan anak-anak Indonesia yang lahir di Mesir? Secara umum ya, anak-anak yang lahir di luar negeri bukan hanya Mesir saja. Pertama, mereka punya sakopah atau wawasan yang mungkin lebih dibandingkan anak-anak yang lahir di Indonesia. Ya. Karena dia berinteraksi bukan hanya sekedar sama orang Mesir saja. Karena di Mesir ini juga ada orang-orang dari negara lain. Negara lain. Bahkan di Mesir ini ada 120 negara. Insya Allah. Jadi ketemu orang Afrika, ketemu orang Kazakhstan, Rusia, Eropa, Amerika, ketemu sehingga dia secara wawasan kemudian pengalaman akan lebih dibandingkan anak yang lahir mungkin di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua ya alhamdulillah mereka juga ikut belajar. Jadi selama di Mesir juga mereka ikut belajar dan semuanya di Al-Azhar gitu. Keren. Jadi anak saya yang pertama alhamdulillah di usia 12 tahun sudah selesai 30 juz gitu. Yang adik-adiknya alhamdulillah sebentar lagi mudah-mudahan bisa selesai. Mereka masih kelas 5, kelas 6, yang pertama kelas 2 SMP. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu berkahnya tinggal di sana. Kita Sekolah Impian juga punya program namanya TDA, Tadabbur Dream Adventure. Masya Allah. Ini mengasah kemandirian santri. Jadi santri kita lepas untuk berangkat sendiri, cari angkot sendiri, cari tiket kereta api sendiri, komuter lain sendiri, kemudian naik monorail sendiri, tanya-tanya jalur jurusan itu ke sebuah tempat di Jakarta ketika itu. Saya sedang mikir untuk mengadakan TDA kalau nggak di Malaysia, di Mesir. Masya Allah. Kira-kira gimana menurut antum Ustaz? Program ini layak, worth it atau tidak? Sangat worth it sekali. Sangat bagus sekali. Karena sebetulnya itu biasa dilakukan sepertinya oleh orang-orang dari luar kita. Dari Eropa itu saya sering menemukan orang-orang yang datang ke Mesir itu ya itu backpackeran. Cuman 1 orang, kadang berdua, bertiga. Bahkan ketika berangkat itu dia membawa peta gitu. Peta perjalanan. Iya benar. Jadi saya sering menemukan orang yang jalan-jalan itu sambil buka peta. Nyari-nyari. Di mana posisi ini, posisi ini. Insyaallah. Saya belajar subhanallah nih orang nih. Kalau saya kan bawa orang ada guide-nya, ada pendampingnya banyak. Ininya lah peritilannya gitu. Tapi saya temukan orang-orang Eropa yang datang itu malah nggak ada tour guide-nya, nggak ada siapa, dia berdua kadang cari makanan Mesir yang harganya bagi saya tuh nggak ada harganya, mereka beli juga pengen merasakan kehidupan Mesir yang sebenarnya. Saya acungkan jempol tuh. Nah artinya kalau Sekolah Impian bisa ngadain itu keren banget. Keren sekali. Ustadz Jamaluddin, kita juga di tahun ini kita pengen fokus ke bidang bahasa Arab dengan secara lebih masif. Makanya kami punya sistem namanya program SLP, Second Language Potential. Yaitu sebuah tes psikologi, kemudian tes brain klinik untuk mengetahui bakat, minat, dan kecenderungan dia santri dalam menguasai bahasa kedua. Kita akan lakukan 3 tes. Yang pertama tes hemisfer, kemudian tes multiple perspektif, dan yang ketiga itu mere exposure. Saya pernah dengar cerita begini Ustadz. Banyak anak-anak kecil Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang dia punya kasus malah justru nggak bisa dua-duanya, bahasa Indonesianya tanggung, bahasa keduanya juga
nggak nyerap dengan baik. Bahkan seringkali mereka setelah lama hidup di luar negeri pulang anaknya terkendala dan bahkan banyak yang dirawat untuk belajar bahasa. Ini gimana Ustaz? Apa yang terjadi sebetulnya? Betul sekali Ustaz. Ini terjadi bukan hanya di Mesir ya. Saya menemukan juga di negara lain ada teman-teman yang di Eropa atau negara Timur Tengah lah. Teman-teman menemukan anak-anak yang seperti itu. Ya alhamdulillah sih kalau saya tidak ngalamin. Tapi teman-teman saya banyak yang ngalamin ketika anaknya usia 7 tahun belum bisa ngobrol. Usia 5 tahun masih gelagapan. Sepertinya ini punya masalah. Nggak tahu ya kalau sistem itu kayak sistemnya error gitu. Karena terlalu banyak bahasa yang masuk di kepalanya. Karena di Mesir, contoh Mesir lah saya melihatnya. Pertama saya lingkungan kan berbahasa Arab. Kemudian di rumahnya berbahasa Indonesia. Terkadang kalau orang tuanya orang daerah Jawa misalkan kadang ngobrol bahasa Jawa. Udah ada 3 bahasa. Iya benar. Nah, bisa dibayangkan. Jadi anak itu nggak bisa menyerap salah satu dari 3 itu sehingga di usia 5-7 masih gagap untuk bicara. Itu Ustaz. Kayaknya terlalu banyak bahasa di kepala. Kalau dari yang kita ketahui Ustaz, itu disebabkan karena ternyata Allah luar biasa. Allah itu merancang sistem tumbuh kembang anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Masya Allah. Maka di usia 4 tahun sampai dengan 15 tahun itu dikenal masa brain plasticity ya. Brain plasticity, dan di sana itu di fasilitas otak kita itu ada masa lateralisasi, yaitu Wernicke dan Broca system di otak kita itu bekerja seperti spons menyerap kosakata. Tetapi sebetulnya yang boleh terjadi adalah bahasa ibu. Karena itu harus jadi pondasi. Jadi bahasa ibu dulu pondasinya kuat baru dia boleh diizinkan untuk menyerap bahasa kedua. Karena dalam satu proses, dalam satu waktu mereka harus menyerap beberapa bahasa. Nah sistem ini tidak dirancang untuk itu dan tidak siap. Inilah sebabnya kita adakan second language potensial itu untuk melihat kondisi ini. Masya Allah. Anak kecil itu masih kuat dominasi otak kanannya. Sampai umur 15 tahun baru dia bergeser untuk lebih dominan otak kirinya. Dan di situ baru kita bisa nilai siapa anak yang lebih mudah cenderung bahasa kedua dan siapa yang tidak. Dan kita akan kasih treatment. Berarti antum untuk bahasa ini fokus sampai usia berapa tahun? Ini adalah usia yang tepat. SMP SMA ini usia yang tepat. Kami akan observasi santri itu selama 6 bulan untuk menyiapkan segalanya. Terus kita terapi, kita treatment sehingga nanti pas dia dapat pelajaran bahasa Arab, kondisi dia jauh lebih siap. Ini yang kita sebut second language potensial. Kayaknya ini konsep baru ya di Indonesia. Ya, ini baru. Kalau yang sebelumnya kita punya talent mapping digital, yaitu kita baca kecenderungan anak ini, bakat minatnya terhadap dunia IT. Dia lebih cocok sebagai animator atau ilustrator atau videographer atau programmer. Itu kita udah jalankan tahun lalu. Dan tahun ini kita akan jalankan strategi kita kedua, SLP, Second Language Potential. Masya Allah. Ustadz Jamaluddin, saya senang sekali antum udah datang kemari. Kami lebih senang lah bisa diterima silaturahim ke sini. Insyaallah. Dan saya berdoa semoga lokasi pondok pesantrennya segera dapat. Amin. Lokasi yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, kalau bisa Bandung, supaya kami bisa kerjasama, supaya kita bisa tukeran santri. Insyaallah kita dukung upaya Ustadz Jamaluddin untuk eksis di Indonesia dengan program-program yang menarik, dengan program-programnya yang memang sudah teruji puluhan tahun. Jadi ini bukan konseptor pertama nih. Ini main luar negeri, Timur Tengahan, dan sekarang pengen bangun di negara sendiri. Terima kasih Ustaz Jamaluddin. Belajar dari sekolah impian. Barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.